Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para siswa-siswi yang saya cintai, alhamdulillah, di hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran Ulumul Hadis, dan kali ini kita sampai kepada pembahasan macam-macam hadis ditinjau dari kualitas sanad. Tapi sebelumnya mari kita Fatihah supaya diberikan berkah dan kemanfaatan ilmu dan kelancaran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti pembagian dari hadis ditinjau dari kualitas sanad itu ada 3. Yang pertama adalah hadis sahih, yang kedua adalah hadis hasan, yang ketiga adalah hadis dhaif. Ulangi, hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hadis sahih. Apa itu hadis sahih secara bahasa maupun secara istilah. Definisi sahih secara etimologi atau secara bahasa, sahih berarti sehat. Sahih itu bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia adalah sehat. Kata ini adalah antonim atau lawan kata dari saqim. Bahasa Arabnya saqim artinya adalah sakit. Kata sahih ini apabila digunakan untuk mensifati badan, maka makna yang digunakan adalah makna hakiki atau sebenarnya. Misalnya saya sedang sakit, ana sahihun, aku sehat. Tetapi apabila kata sahih ini diungkapkan di dalam pengertian hadis, maka artinya adalah bermakna kiasan atau majazi. Jadi bukan artinya hadisnya sakit apa. Artinya hadis itu mempunyai cacat atau celah. Tidak ada cacat atau celahnya, hadis itu tidak sahih, berarti hadis itu mempunyai cacat, kekurangan atau celah. Jadi kata sahih apabila dipakai dalam ulumul hadis atau dalam selain menerangkan selain mensifati badan, maka maknanya adalah majazi. Sekarang definisi daripada hadis sahih. Hadis sahih adalah mattasala sanaduhu binaqlil adlid dhabit an mithlihi ila muntahahu min ghairi syududin wala illatin. Hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya atau jalur periwayatannya melalui penyampaian para perawi yang adil, dhabit, dari perawi yang semisalnya sampai akhir jalur periwayatannya tanpa ada syudzul dan juga
juga tanpa ada illat. Itu definisi dari hadis sahih. Mattasala sanaduhu binaqlil adlid dhabit an mithlihi ila muntahahu min ghairi syududin wala illatin. Hadis yang bersambung sanadnya atau jalur periwayatannya melalui penyampaian para perawi yang adil, dhabit, dari perawi yang semisalnya sampai akhir jalur periwayatan tanpa adanya syudzul dan juga tanpa adanya illat. Itu pengertian dari hadis sahih secara istilah ulumul hadis. Dari istilah tadi maka bisa disimpulkan bahwasanya syarat-syarat hadis sahih itu ada 5. Yang pertama, sanadnya harus bersambung. Syaratnya harus bersambung, yaitu masing-masing perawi mengambil hadis dari perawi di atasnya secara langsung dari periwayatan awal hingga akhir periwayatan. Yang kedua, perawinya harus orang yang adil. Maksudnya perawi itu muslim, baligh, berakal, tidak fasik, dan juga tidak cacat muru'ah ataupun gayanya kewibawaannya di masyarakat. Itu pengertian adil. Yang ketiga, perawinya adalah perawi yang dhabit, artinya orang yang kuat hafalannya. Dalam hal ini terbagi menjadi 2, dhabit sodr atau dhabit sodran dan dhabit kitabah. Dhabit sodran atau dhabit sodr itu memang orangnya kuat hafalannya sehingga terpercaya dalam menyampaikan hadis. Yang kedua, dhabit kitabah adalah orang itu, perawi tersebut teliti dalam catatannya sehingga apabila dia mendapatkan hadis beliau langsung mencatat sehingga terjamin periwayatannya. Yang keempat, tidak adanya syadz atau syudzul, yaitu hadis yang diriwayatkan tidak bertentangan dengan hadis yang lain yang periwayatannya lebih kuat. Sedangkan yang kelima adalah tidak adanya illat. Maksudnya tidak terdapat sebab-sebab yang tersembunyi yang mengakibatkan cacatnya hadis sahih tersebut. Walaupun secara zahir hadis tersebut terlihat sahih. Jadi tidak adanya illat tersebut. Jadi illat itu tersembunyi, dilihat kayaknya sahih. Misalnya sanadnya bersambung, ternyata setelah diteliti sanad pertama, perawi pertama dengan perawi kedua ternyata tidak pernah bertemu. Nah, itu illat yang dinamakan sebagai illat. Pembagian hadis sahih. Hadis sahih terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah hadis sahih li dzatihi. Hadis sahih dengan dirinya sendiri. Maksudnya adalah hadis yang sanadnya bersambung dari permulaan sampai akhir, diceritakan oleh orang-orang yang adil, dhabit yang sempurna, tidak ada syadz dan tidak ada illat. Ini yang hadis sahih yang kita ceritakan tadi, yang dari pengertian hadis sahih yang tadi. Yang kedua adalah hadis sahih li ghairihi. Jadi hadis tersebut aslinya tidak sahih atau tidak memenuhi kriteria sahih, tetapi karena ada faktor dari luar
maka hadis itu menjadi sahih. Aslinya hadis itu adalah hasan li dzatihi, kemudian ada petunjuk atau dalil lain yang menguatkan, maka hadis tersebut meningkat derajatnya menjadi hadis sahih. Sahihnya li ghairihi karena ada faktor-faktor yang datang dari luar yang menguatkan hadis hasan li dzatihi itu, sehingga hadis tersebut naik derajatnya menjadi hadis sahih li ghairihi. Ini pembagian daripada hadis sahih. Satu adalah hadis sahih li dzatihi, sahih dengan sendirinya hadis itu, ya, seperti yang diterangkan tadi. Kemudian hadis sahih li ghairihi, hadis yang sahih karena ada faktor dari luar yang menjadikan hadis tersebut menjadi hadis sahih. Contoh hadis sahih li dzatihi. Hadis ini, haddatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik an Ibn Shihab an Muhammad bin Jubair bin Mut'im an abihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghribi tur. Dalam hadis ini apabila dianalisa, yang pertama sanadnya bersambung. Artinya semua rawi dari hadis ini mendengar dari gurunya. Yang kedua, rawi pada hadis tersebut semuanya dhabit. Semuanya dhabit. Sifat-sifat dari perawi tersebut para ulama syarh wa ta'dil menyebutkan sebagai berikut: Abdullah bin Yusuf thiqat dan muttaqin, thiqah dan muttaqin. Malik bin Anas imam hafiz. Ibnu Shihab al-Zuhri ahli fiqih dan hafiz. Muhammad bin Jubair thiqah. Jubair bin Mut'im adalah seorang sahabat yang kita lihat kita ketahui bahwasanya para sahabat itu kulluhum adilun, mereka semua adalah orang-orang yang adil, artinya bisa dipercaya. Terus syarat yang lain juga dipenuhi, yaitu hadis ini tidak syadz, tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat, dan juga hadis ini tidak ada illatnya, artinya tidak cacat. Setelah diteliti, sanadnya memang benar-benar bersambung, ya. Rawinya lihat dari riwayatnya memang orang-orang yang dhabit. Terus matan hadis itu tidak ada masalah, tidak ada syadz, maka hadis ini hadis sahih li dzatihi. Kemudian contoh hadis sahih li ghairihi. Hadis diriwayatkan Muhammad bin Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyqa ala ummati la amartahum bis-siwak inda kulli shalatin. Menurut Imam Ibnu Shalah, rawi dari hadis ini yang bernama Muhammad bin Amr bin Alqamah termasuk dari kalangan termasyhur atau terkenal karena kebenaran dan penjagaannya, tetapi bukan termasuk ahli itqan, sehingga para ulama hadis mendhaifkannya dari aspek jelek hafalannya. Nah, adanya kekurangan menurut ulama hadis tentang Muhammad bin Amr bin Alqamah ini, maka hadis ini turun derajatnya menjadi hasan tidak sahih. Hasan li dzatihi tapi bukan sahih. Tetapi setelah diteliti dan digabung dengan hadis-hadis lain dari periwayatan jalur yang lain, maka hadis ini dikuatkan oleh periwayatan yang lain itu. Maka
hadis hasan li dzatihi ini derajatnya meningkat menjadi hadis sahih li ghairihi. Artinya hadis yang sahih karena ada faktor dari luar, artinya dari periwayatan yang lain. Itu maksud dari hadis sahih li ghairihi dengan contoh seperti ini. Ini hadis sahih li ghairihi. Kemudian urutan kesahihan hadis. Kesahihan hadis itu ada 7 peringkat. Peringkat yang pertama adalah hadis yang paling sahih, itu adalah hadis muttafaq alaih, yaitu hadis yang sanadnya disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang kedua atau peringkat kedua adalah hadis yang ditakhrij hanya oleh Imam Bukhari sendiri. Ditakhrij oleh Imam Bukhari sendiri. Itu peringkat kedua dalam hal kesahihannya. Yang ketiga adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan ditakhrij oleh beliau. Yang keempat, hadis yang diriwayatkan menurut syarat-syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim tetapi tidak ditakhrij atau tidak diriwayatkan oleh beliau berdua. Ya, hadis itu bukan riwayat Imam Bukhari dan Muslim, tapi syarat periwayatannya sesuai dengan syarat Imam Bukhari dan Muslim. Misalnya Imam Hakim meriwayatkan sebuah hadis atau mentakhrij sebuah hadis dengan syarat-syarat Imam Bukhari dan Muslim, tapi Imam Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkan. Yang kelima adalah hadis yang diriwayatkan menurut syarat Imam Bukhari sendiri, dan Imam Bukhari tidak meriwayatkan atau tidak mentakhrijnya. Seperti tadi misalnya ada Imam Hakim meriwayatkan berdasarkan syarat Imam Bukhari. Yang keenam adalah hadis yang diriwayatkan menurut syarat Imam Muslim, tetapi Imam Muslim sendiri tidak mentakhrij atau tidak meriwayatkan hadis tersebut. Itu peringkat yang keenam. Sedangkan peringkat yang ketujuh adalah hadis-hadis sahih menurut imam-imam hadis terkenal yang lain selain Imam Bukhari. Misalnya hadis sahih menurut Imam Ibnu Huzaimah, hadis sahih menurut Imam Ibnu Hibban, dan imam-imam yang lain. Jadi itu peringkat hadis sahih yang ketujuh. Ini adalah urutan kesahihan dari hadis sahih, urutan kesahihan hadis. Selanjutnya adalah silsilatul zahab atau silsilah emas, atau istilah lain adalah as-sahhul asanid, sanad yang paling sahih. Sanad yang paling sahih dalam ulumul hadis, dalam hadis itu ada 3. Yang pertama, yang paling tinggi adalah hadis yang diriwayatkan melalui sanad yang terdiri dari Imam Malik mendapatkan hadis atau meriwayatkan hadis dari Imam Nafi'. Imam Nafi' mendapatkan hadis dari sahabat Ibnu Umar. Ini adalah silsilatul zahab atau as-sahhul asanid, peringkat pertama. Peringkat yang kedua adalah hadis yang melalui sanad yang terdiri dari Imam Muhammad bin Salmah dari Tsabit dari sahabat Anas bin Malik. Ini adalah silsilatul zahab atau as-sahhul asanid, peringkat kedua. Yang ketiga adalah hadis yang diriwayatkan melalui sanad yang terdiri dari Imam Suhail bin Shalih dari ayahnya Suhail bin Shalih tentu
sholih dari sahabat Abu Hurairah. Jadi kenapa disebut silsilatul dzahab? Itu adalah karena silsilah ini adalah yang paling kuat menurut sanadnya. Jadi apabila ada hadis riwayatannya melewati 3 dari silsilatul dzahab ini, maka itu adalah hadis-hadis yang terkuat dilihat dari segi sanadnya. Kemudian penuturan tentang hadis sahih ini saya memberikan tugas kepada kalian untuk menginstal di aplikasi Android kalian ensiklopedia hadis 9 imam. Jadi kalian install dari Play Store ensiklopedia hadis 9 imam. Aplikasi ini berisi kitab-kitab 9 imam, Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, nanti imam sampai imam kitab muwatta'nya Imam Malik. Di aplikasi ini setelah kalian nanti mengketik hadis atau mencari hadis dari kitab ini, nanti kalian bisa melihat hadis ini sahih atau hasan atau dhaif. Kalian bisa lihat nanti perawinya ya. Di pojok itu setelah kalian lihat hadisnya di pojok, nanti pojok atas ada gambar kepala orang, nanti kalian klik, nanti akan terlihat siapa perawinya dan riwayat dari perawinya itu atau peringkat dari perawi itu, apakah dia perawi yang sahih atau dia perawi yang dhaif, itu nanti akan terlihat. Saya memberikan tugas bagi kalian, cari 3 hadis sahih di dalam aplikasi ini, kemudian kalian salin, kemudian alasan dari kesahihan hadis yang kalian tulis itu 3 hadis sahih, karena kita pada kali ini membahas tentang hadis sahih. Kalian nanti cari hadisnya, kemudian kalian buka silsilah dari perawinya, kemudian kalian tulis itu perawi ini siqah, itu di tahun berapa, dia meriwayatkan dari siapa. Nanti kalian tulis seperti tadi dalam contoh hadis sahih dari tadi. Begitu. Demikian pertemuan kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya harap kalian tetap semangat, tetap terus selalu berdoa. Dalam pelajaran ini kita masih dengan sistem daring. Semoga saja corona segera diangkat, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melakukan pelajaran dengan offline lagi, bertemu muka lagi, bertatap muka lagi. Tetap semangat, tetap berdoa, selalu berdoa, semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat, yang berkah dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Dan saking Allah amal akhir tentu kada kekhilafan pun kita cukupkan sekian. Wallahu a'lam bishawab. Maaf nanti untuk hadis hasan dan dhaif insyaallah kita teruskan dalam pertemuan yang akan datang. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.